Halo semuanya, jadi hari ini aku mau bagi resep gimana cara membuat bakso dari tempe dan jamur. Nah, bahan-bahannya gampang banget. Iya, karena kita cuma butuh tempe, jamurnya jamur tiram. Tapi kalau mau pakai jamur yang hitam, yang jamur kuping itu juga boleh sih. Tapi karena aku punya ini, jadi aku pakai ini. Terus ini telur, ini nanti buat sambelnya, dan ini nanti untuk campuran di kuahnya. Sama ada lagi bawang putihnya 2 siung, 2 sampai 3 siung. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, pertama-tama kita buang dulu si jamur yang warnanya yang kotor ini, kita potong-potong dulu. Bentar ya, aku mau potong-potong dulu. Ini kayak gini, terus dicuci di air bersih sampai bersih. Nah, ini kita cuci aja sampai dia bersih. Tunggu dulu ya, aku mau mencuci si jamur ini sampai bersih dulu. Udah selesai dicuci, langsung kita potong-potong aja. Nah, untuk dipotongnya ini, aku pisahin dulu dia si bagian yang keras-kerasnya tadi, sama bagian si daun-daunnya, bukan daun sih, kayak helaian gini. Karena kan ini nanti keras, jadi ini harus dicacah lebih halus. Ini juga nanti diirisnya lebih halus juga sama. Kita potong-potong dulu ya. Oke deh, ini dia jadinya kalau jamurnya udah dicacah-cacah. Nah, ini tadi yang bagian keras-kerasnya, terus ini yang bagian helaiannya tadi, yang bagian yalah daun jamurnya lah ya, helaian jamur. Selanjutnya aku mau potong tempe-tempenya ini. Jadi kecil-kecil, terus kemudian aku haluskan dia. Nah, ini tempenya udah aku potong-potong kecil-kecil kayak gini. Habis ini terus kalau kalian punya chopper langsung aja dimasukin ke chopper untuk dihaluskan. Tapi aku mau dia dicampur sama bumbu ini dulu, dan karena aku nggak punya chopper jadi aku mau ngulek aja. Ini bumbunya, bumbu halusnya itu terdiri dari bawang putih sama cabe. Nah, di sini kan aku pakai 3. Kenapa aku pakai 3? Karena aku orangnya suka banget sama bawang putih, jadi aku pakai banyak. Kalau misalnya kalian kurang suka sama aroma bawang putih, ya udah pakai 2 aja udah cukup kok. Asalkan dia ukurannya ya dikira-kira aja lah, pas gitu. Oke, aku mau lanjutin dulu. Nah, setelah udah halus kayak gini, kita masukin aja ininya sedikit demi sedikit, terus kita hancurin dia sampai semuanya hancur. Hancurinnya juga gampang banget kok, tinggal diulek aja kayak biasanya kalian ngulek bumbu. Oh ya, kalau nanti kalian pakai chopper, gini, menurut aku kalau kalian mau ngalusinnya pakai alat ya, nggak pakai ulekan kayak gini, terus kalian pakai chopper, jangan pakai blender. Kalau pakai blender kan perlu air. Nah, dia kalau misalnya ditambahin air itu nanti kadar airnya jadi kebanyakan. Jadi kalian butuh tepung yang banyak. Padahal di sini kan kita maunya bukan rasa cilok kan, bukan rasa aci, tapi maunya rasa tempe gitu. Jadi airnya nggak boleh banyak-banyak. Makanya harus pakai chopper atau diulek aja kayak gini. Oke, aku mau lanjutin dulu ya. Nah, kira-kira dihalusinnya sampai kayak gini ya. Teksturnya ya lembut, tapi kalau misalnya kalian pakai chopper harusnya bisa lembut lagi sih. Kalau ini kan aku pakai ulekan ya, jadi ada keterbatasan tenaga. Jadi masih agak kasar gini, tapi kalau pakai chopper pasti lebih halus kok. Nah, selanjutnya kita campurin aja jamurnya ke adonan tempe yang udah dihalusin. Jamurnya dicampur semua karena kita emang mau pakai semua gitu. Terus kita campur aja. Semuanya kecampur antara tempe dan juga jamurnya, terus kita masukin telur yang tadi 1 butir tadi. Terus setelah itu kita tambahin sama tepung tapioka. Tunggu ya, aku mau tambahin dulu. Nah, ini dia udah aku kasih sama telur, jadi dia agak lengket-lengket gitu kan teksturnya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, setelah ini aku mau tambahin dia sama bumbu-bumbu kayak misalnya penyedap rasa, terus garam, dan ada satu bahan lagi yang tadi lupa aku sebutin, tepung kanji, tepung tapioka. Di awal tadi aku lupa belum sebutin soalnya. Aku mau tambahin dulu tepungnya. Nah, di sini aku udah tambahin garam, penyedap rasa, aku pakai Royco secukupnya aja, terus sama lada. Terus opsional kalian bisa tambahin pakai bawang goreng, tapi terserah sih, enggak juga nggak apa-apa. Sorry, aku kelupaan. Di sini aku juga mau nambahin dia pakai daun bawang sedikit aja. Terus tadi takaran tepung tapiokanya itu 3 sampai 4 sendok. Nanti kalau misalnya kurang kalian bisa sesuaiin lagi. Ini juga aku masih nyoba ngukur sih. Nah, ternyata setelah aku coba untuk membulatkan adonannya itu adonan cukup, dan pasnya itu sekitar 6 sendok makan tepung tapioka. Jadi kalian nanti sesuaiin aja, kalau misalnya kalian pengen lebih kenyal lagi ya dikasih tambah aja si tepung tapiokanya. Tapi kalau segini dengan 6 tepung tapioka itu udah cukup sih.
Oke, sekarang kita tinggal dulu adonannya sambil kita merebus air untuk merebus si baksonya ini. Nah, kita pindah ke potong-potong si sawi untuk nanti campuran kuahnya sebagai sayur. Nah, ini aku potongnya kecil-kecil aja seperti ini. Ini tadi udah dicuci dulu, terus aku potong-potong. Oke, terus selanjutnya kita langsung aja bulet-buletin ini adonannya dan kita masukin ke air panas. Nah, ini hasilnya setelah aku bulet-buletin tadi. Tuh, baksonya cantik banget kan, kayak bakso ayam. Tuh, ini final banget loh. Nanti kita lihat ya hasilnya. Sekarang aku mau ini sisanya aku mau isi sama keju, terus aku bulet-buletin lagi dan aku masukin ke air mendidih. Nah, gampang aja. Kita ngisinya kayak ngisi biasa ya, kayak gini. Kita masukin aja kejunya ke adonan, terus kita buletin aja dia sampai berbentuk seperti bola. Ya sih, tinggal disimetrisin aja. Terus kita masukin ke air didihan kita tadi, air masak kita tadi. Nah, kayak gini tampilan bakso yang udah jadi. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, dia ngendal banget. Ini udah matang semua. Ntar lagi mau aku angkat dan aku mau sajiin. Nah, sebenarnya dimakan gini doang bisa, dicocol pakai saus, tapi aku maunya dibikin kayak bakso gitu pakai kuah. Udah, kita plating dulu ya. Wow, kenyal banget kan? Ini tuh enak banget karena bahan-bahannya dari apa sih? Tempe itu kan tumbuhan ya. Kita proteinnya dari protein nabati, bukan dari protein hewani. Kalau kita pakai daging ayam kan protein hewani. Nah, kalau kita pakai dagingnya dari tempe kan tadi nabati gitu. Aku udah bikin ini 2 kali sih teman-teman. Yang pertama itu waktu itu aku bikinnya sama adikku. Nah, terus karena kurang, jadi sekarang aku bikin lagi. Terus karena rasanya enak, jadi aku pengen share resepnya ke kalian. Gitu. Nah, ini yang kecil-kecilan tadi gak ada isinya ya. Ini yang super jumbo ini tadi ada isinya keju. Aku isiin pakai keju. Sebenarnya kalau lihat tampilannya kayak bakso ayam kan, padahal ini jamur sama tempe. Dan banyak tempenya sih. Wih, mantap. Wih. Nah, selanjutnya kita bikin ini ya, bikin kuahnya. Yuk, langsung aja bikin kuahnya. Oke, untuk kuahnya di sini kita butuh 4 siung bawang putih, 2 untuk dicincang halus dan 2 untuk dicincang kasar. Maksudnya nanti dia lebar-lebar gitu. Yang lebar-lebar ini untuk ditaruh di kuah pada waktu kita masak kuah. Terus yang ini untuk taburannya nanti ketika kuahnya udah matang. Nah, untuk bumbu halusnya ini sih untuk aromanya. Tapi untuk rasa kita pakai garam, lada, penyedap, sama beberapa bumbu-bumbu lain yang nanti bakal aku sebutin juga. Oke, langsung kita bikin ya. Nah, kita goreng yang besar dulu sampai dia kecoklatan, terus kita angkat, terus kita goreng yang kecil-kecil ini. Nah, itu udah mateng ya, terus kita masukin aja ke air yang akan kita didihkan untuk jadi kuah. Nah, sorry banget, tadi waktu aku bikin itu baterai aku habis teman-teman, jadi nggak bisa ngelanjutin. Nah, terus ini baru bisa aku lanjutin, tapi ketika udah matang kayak gini. Tapi nanti aku bakalan tulis itunya kok, resepnya di description box. Sekilas aja aku mau jelasin tadi ini isinya apa aja. Yang pertama tadi kan gorengan ini ya, bawangnya. Nah, ini warnanya kayak gini tuh gara-gara tadi agak gosong teman-teman. Terus setelah itu aku masukin garam setengah sendok makan, terus penyedap rasa secukupnya. Aku pakai Royco, kalian pakai kaldu jamur juga boleh. Terus habis itu kasih minyak wijen 1 sendok makan, terus dikasih lada secukupnya, terus dikasih gula 1 jumput aja untuk penyeimbang rasa. Nah, sisanya udah sih, tinggal dikasih ini daun seledri untuk aroma biar sedap ya kan. Udah tinggal tunggu sampai matang. Kita tunggu sampai matang dulu ya, terus kita sajikan. Ini aromanya harum banget, serius deh. Dan meskipun ini gosong, tapi dia nggak pahit, aman, dan malah justru cita rasa bawangnya tuh kental banget. Oh ya, di sini aku emang suka sama bawang ya, jadi itulah kenapa aku pakai bawangnya itu banyak banget, karena aku suka banget sama aroma bawang. Oke, kita tunggu sampai matang dulu, terus kita sajikan. Teman-teman, harusnya kita tambahin juga sama daun bawang. Jadi sekarang langsung kita masukin aja ke sini. Kita
masukin aja semuanya sampai dia matang. Oke.